Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Hari ini Ibu akan mereview, mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan beberapa kali pertemuan dalam bentuk video. Sekarang review atau kesimpulan terakhir, ya, yaitu tentang medan magnet, ya. Di mana medan magnet itu bisa ditimbulkan oleh magnet tetap, ya, yang waktu itu Anda belajar di SD atau SMP. Nah, sekarang di SMA ilmunya itu meningkat, ya, bahwa medan magnet bukan hanya ditimbulkan oleh magnet, tapi bisa ditimbulkan oleh kawat atau arus listrik, ya. Jadi kawat kabel yang berarus listrik bisa menimbulkan medan magnet di sekitarnya, ya. Nah, yang utama, ya, jika kawatnya lurus, ya, maka medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan offset, ya. Ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian jari-jari ini akan menunjukkan arah medan magnet, ya. Seperti arusnya ke kanan, maka medan magnetnya seperti ini, ya, memutar. Nah, besarnya medan magnet di suatu titik pada jarak A adalah sama dengan BP mu 0 I per 2 PA, dengan A adalah jarak. Jadi semakin jauh dari kawat, maka medan magnet yang ditimbulkan atau kuat medan magnet yang ditimbulkan akan makin kecil. Nah, kemudian yang kedua, jika kawatnya itu bentuknya melingkar, ya, maka dibalik konsep tangan kanan kita, ya, jangan tangan kiri, tapi tangan kanan, ya. Jari-jari sekarang sebagai arah arus, kemudian ibu jari sebagai arah medan. Ya. Jadi misalnya ini seperti ini, ya, arusnya ini, ya, maka medan magnetnya menuju Anda. Kalau menuju Anda diberi tanda bulat. Nah, kalau di sini tadi, ya, sama, ya, menuju Anda ini tandanya bulat, menjauhi silang. Jadi yang sebelah sini itu bulat-bulat, sebelah kiri, ya, yang sebelah kanan itu silang-silang. Nah, itu juga ini. Kalau ini dibalik misalnya seperti ini, maka di sini nanti tandanya silang. Di pusat lingkaran, rumus kuat medannya ditimbulkan adalah sama dengan mu 0 I per 2A, dengan A adalah jari-jari. Ya. Kalau kawatnya itu bukan hanya satu, tapi beberapa, itu sejumlah N, maka menjadi mu 0 I dikalikan N kali, ada N tambah N per 2A. Ya. Yang ketiga adalah solenoid. Solenoid itu tadi kumparan, ya, yang lingkarannya banyak, tapi dibuat horizontal, ya. Ya, solenoid itu kumparan itu panjangnya L, maka kuat medannya ya, pusatnya di sini, ya, di tengah-tengah sini adalah mu 0 Ni per L panjangnya. Ya. Kalau nanti misalnya di titik A, BA atau di B, maka separuhnya, yaitu sama dengan mu 0 Ni per 2 L dan seterusnya. Ya. Nah, kalau solenoid yang kumparan tadi dibentuk melengkung namanya toroid. Ya, yang tadinya memanjang diubah membentuk lingkaran toroid dengan ini jari-jari dari pusatnya itu A. Maka kuat medan magnet di sini rumusnya adalah mu 0 Ni per 2 PA karena berupa lingkaran. Okay. Ya. N per 2 PA, ya. 2 PA adalah keliling lingkaran, ya. Ini tadi yang tadinya panjang, ya, menjadi melingkar, ya, sama dengan mu 0 Ni per L panjang, atau N per L itu N kecil, ya. Nah, itu tadi medan magnet yang ditimbulkan di sekitar kawat. Nah, sekarang ada berikutnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu apa? Yaitu gaya yang dialami oleh suatu kawat atau suatu muatan yang berada di dalam medan magnet. Ya. Jadi kalau ada medan magnet arahnya ke sana, ke kanan, ya. Kemudian ada kawat menyeberang, ya. Bisa membentuk sudut, bisa tegak lurus, ya. Pokoknya ada medan magnet, kemudian ada kawat. Nah, kawat tersebut diberi arus listrik, maka akan timbul gaya Lorentz. Yang rumusnya adalah BIL kali sin alfa. Kalau kawatnya tegak lurus berarti sudutnya 90, sin 90 adalah 1, maka menjadi FL. Jika sin alfa itu sin 90, maka rumusnya menjadi BIL karena sin 90 adalah 1 kalau tegak lurus. Kalau membentuk sudut, ya ini. Ya, jadi gaya itu apa? Gaya yang menyebabkan sesuatu bergerak. Jadi kawat ini tidak lagi begini, tapi akan membelok karena gaya Lorentz. Nah, seperti
contohnya di sini ya. Jika ada kawat sejajar diberi arus listrik, kawatnya ya, I1 dan I2 ya. Kawatnya kawat ini L, panjangnya katakan panjang kawat ini L ya. Ya. Jarak antara kedua kawat itu adalah A, maka kedua kawat ini akan mengalami gaya Lorentz. Nah, seperti apa? Ayo kita. Kawat 1 arusnya ke atas sesuai dengan konsep sebelumnya yang di sini ya. Maka yang di sini ada medan magnet menuju Anda, sementara yang ada di sini menjauhi ya. Makin jauh makin jarang ya. Misalnya ada di sini ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat yang di sini ya. Ini berarti di sini ada B1 ya, kuat medan yang ditimbulkan oleh kawat 1. Besarnya berapa B1? Ya, seperti rumus di atas, yaitu sama dengan mu 0 I per 2 pi A ya. I-nya tentu I1. Nah, oke. Lanjut. Sekarang kawatnya kawat 2 ya. Medan magnet di sini sebelah kiri akan ya, yang di sini menjauh. Menjauh. Loh, kok di sini ada medan yang ditimbulkan oleh ini? Iya, ada. Ya. Di sini juga ada yang ditimbulkan oleh B yang dari sana, B1. Jadi di sini ada B1 dan ada B2. Ya. Coba B1, B2. Nah, sekarang yang ada di sini ya. Ini ya. Jadi di sini ada B2, yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 2, arus 2. Nah, B2-nya berapa? B2 sama dengan mu 0 I per 2 pi A. I-nya tentu I2. Cukup jelas ya? Kalau B1 itu medan magnet yang ditimbulkan kawat 1, kalau B2 medan magnet yang ditimbulkan oleh I2. Nah, sekarang konsep ya, setiap kawat yang berada di dalam medan magnet akan mendapat gaya Lorentz. Sehingga kita lihat di sini, ya, ada arus listrik, ada medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz. Nah, bagaimana atau arahnya gaya Lorentz? Kita gunakan kaidah tangan kanan, ya. Gaya Lorentz ini menyatakan, ibu jari menyatakan arus, jari-jari menyatakan medan magnet, kemudian gaya Lorentz menembus dari punggung ke atas. Ya, sekarang kita terapkan arusnya ke atas. Yuk, semuanya ke atas ya semuanya. Medan magnetnya menuju Anda, oke? Ya, maka di sini akan ada gaya Lorentz. Ya, namanya F Lorentz pada kawat 1. Ya. Besarnya berapa F Lorentz 1? Yaitu sama dengan B. Ya, misalnya ini nah. B-nya berapa? B-nya B2. Nah, B2 kali I1 ya. Nah, B2 dikalikan L itu panjang kawat ini, dibagi F BIL ya, BIL. Nah, sekarang kita masukkan B2 rumusnya apa? Mu 0 I2 ya per 2 PA dikalikan I1 dikalikan L ya. Ini gaya Lorentz untuk kawat 1 ya. Sekarang kita ke sini ya. Di kawat ini I2 berada di dalam medan magnet B1, maka ada gaya Lorentz. Yuk sekarang arusnya ke atas, ibu jari, medan magnetnya ditunjukkan oleh jari-jari menjauhi Anda, maka gaya Lorentz menembus dari. Nah, di sini ada gaya Lorentz 2. Berapa besarnya gaya Lorentz 2? Sini ya, ibu sini ya. F Lorentz 2 berarti sama dengan B-nya B1 kali I2 dikalikan L. B1-nya berapa? Ya, B1-nya sama dengan mu 0 I1 per 2 PA kalikan I2 kali L. Ya. Ini F Lorentz 2.
Coba, nah lihat ya, FL1 B2 I1L. Jika menjadi mu 0 I2 I1L. Yang di sini FL2 mu 0 I1 I2L. Ya. Bagaimana? Sama kan? Ya. F Lorentz 1 sama dengan F Lorentz 2, katakanlah sebagai F Lorentz, gaya Lorentz. Besarnya adalah mu 0 I1 I2 per 2PA kali F. Ya. Gaya Lorentz. Kalau kita FL dibagi L, ini turun ke bawah, maka sama dengan mu 0 I1 I2 per 2PA. Ya. Oke. Nah. Oke. Jadi jika dua kawat berarus listrik, ya, keduanya akan terjadi gaya interaksi. Yang sini didorong ke sini, yang ini ke sana. Dengan kata lain, kawat ini akan terjadi gaya tarik menarik. Ya. Sehingga kawatnya tidak lagi lurus, tapi mungkin akan menjadi seperti ini. Ya. Jika arusnya searah. Ya. Kawatnya akan melengkung karena mendapat gaya. Karena definisi dari gaya adalah penyebab gerak suatu benda. Ya, ini bergerak saling mendekati jika kawatnya diberi arus searah. Nah, Anda nanti bisa mempraktekkan atau menganalisis sendiri bagaimana kalau arusnya berlawanan, ya satu ke atas dan satu ke bawah. Ya, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Apa betul, nanti silakan dianalisis sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Tutup dulu deh. Baiklah anak-anakku. Sekarang kita lanjutkan untuk poin yang ketiga untuk gaya Lorentz, yaitu bagaimana jika muatan listrik bergerak di dalam medan magnet. Ya, arus listrik terjadi karena gerakan dari muatan listrik. Ya. Dan perjanjian bahwa arus listrik itu sama dengan aliran muatan positif, itu perjanjian. Walaupun kita tahu yang mengalir adalah elektron. Nah, sekarang begini, ada muatan positif, ya, bergerak ke kanan tetapi masuk di dalam medan magnet. Yang ini menjauhi Anda, ya, medan magnetnya menjauhi Anda, ya, berarti begini, menjauhi. Kemudian muatan positif bergerak ke kanan, berarti arusnya ke kanan, ya, arusnya ke kanan. Maka muatan ini tidak lagi lurus ke kanan, tapi dia akan mendapat gaya Lorentz yang arahnya menembus dari punggung tangan Anda. Berarti akan mendapat gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Ya. Dia mau ke arah kanan tapi didorong ke atas, maka akan membelok. Nah, misalnya sampai di sini. Ya, akhirnya dia bergerak ke atas. Ya. Arusnya ke atas, medan magnetnya arusnya ke atas, medan magnetnya menjauhi, maka dia akan mendapat gaya Lorentz arahnya ke kiri. Ya. Nah, mau ke atas didorong ke kiri, maka dia akan membelok ke sini. Ya. Oke, nah dia mau bergerak arah kiri, ya. Tapi ada berarti arusnya ke kiri, ya, ada medan ke sana, maka ada gaya Lorentz arahnya ke bawah. Ya. Terus mau ke kiri didorong ke bawah, maka dia akan membelok, ya. Sehingga membelok. Anda kalau mau menyeberang jalan, kok ada kendaraan dari arah tertentu, maka Anda akan menghindar kan? Nah ini coba begini. Ya. Ini mau bergerak ke bawah, arusnya ke bawah, ya, arusnya ke bawah. Medan magnetnya menjauhi Anda, makanya akan dapat gaya Lorentz yang arahnya ke dalam. Sehingga lintasannya, ya, tidak lagi lurus menuju ke kanan, tapi dia akan muter-muter, ya. Dia akan muter membentuk lingkaran. Ya. Karena apa? Karena adanya gaya Lorentz. Ya, kira-kira ini bentuknya lingkaran, ya. Lingkaran jari-jarinya apa? Misalnya A, ya, atau L, ya. Jari-jarinya katakanlah L. Ya. Nah, di kelas 11 dulu ada yang namanya gaya sentripetal, yaitu gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak melingkar. Ya, jadi muatan positifnya memutar-mutar terus di dalam medan magnet. Maka di sini ada konsep gaya Lorentz dan gaya sentripetal. Ya. Gaya Lorentz
gaya karena sebuah muatan berada dalam medan magnet. Rumusnya adalah B I L. Kemudian di sini ada M V kuadrat per F. Waktu kelas 11 ya, Q itu sama dengan I kali T, maka I sama dengan Q per T. Muatan listrik adalah arus kali waktu, kalau itu arus sama dengan Q per T. Sehingga di sini kita ganti B Q per T kali L sama dengan M V kuadrat per L. Ini menjadi B Q, kita gini dulu, L per T sama dengan MV kuadrat per L. L per T, panjang dibagi waktu atau jarak bagi waktu. L per T adalah V, sehingga di sini menjadi B Q V sama dengan MV kuadrat per L. Ya. V ini V kecepatan, di sini V juga kecepatan, sehingga ini bisa kita coret, sehingga menjadi B Q sama dengan MV per R. Kalau kita mau mencari berapa jari-jari lingkarannya, berarti ini kita pindahkan ke kiri. R sama dengan MV dibagi B Q. M itu massa partikel ini, V kecepatan gerak muatan, B medan magnet, dan Q muatan yang ada di sini jawabannya muatan positif. Itu. Ya. Begitulah anak-anak rangkuman resuman untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik dan gaya Lorentz yang dialami oleh kawat ataupun muatan listrik. Semoga resum dari Ibu ini akan menambah kejelasan atau pemahaman Anda. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa prokes kesehatannya ya, supaya Anda sehat, semangat. Terima kasih.